Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi tujuan saya membuat video-video seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan di hati teman-teman semua dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih menyaksikan video ini, teman-teman bisa tonton videonya dengan tenang, bisa tonton videonya itu dengan nyaman, dengan rileks ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa paham dan mengerti tentang apa yang akan saya terangkan ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk teman-teman mungkin yang saat ini baru menemukan video ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya ya, supaya channel saya ini bisa lebih berkembang. Dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang mungkin sudah merasakan putus asa, yang mungkin sudah merasakan lelah, sudah merasakan capek dengan sensasi yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini. Mereka akan semangat lagi, mereka akan bangkit lagi, mereka akan berjuang lagi untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, oke, untuk pembahasan yang mau saya bahas kali ini di video ini adalah bagaimana cara saya dulu menghilangkan sensasi kelayangan ya teman-teman ya, karena sangat identik sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu mengalami yang namanya kelayangan ya teman-teman ya. Bahkan saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan ketika saya sudah mau mulai membaik pun kelayangan itu masih kerap menghampiri ya teman-teman ya, masih nyolek-nyolek, masih selalu hadir ya teman-teman ya untuk kelayangan itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang merasakan kelayangan, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah jangan panik, jangan takut. Kelayangan itu adalah hal yang sangat wajar untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, semua pun pernah merasakannya. Dan itu tidak akan terjadi apa-apa ya teman-teman ya, hanya sensasinya saja yang tidak nyaman. Nah, karena rasa tidak nyamannya itu ya teman-teman ya, makanya saya ingin menge-share eh, cara yang sudah saya lakukan sampai saya itu bisa menghilangkan sebuah kelayangan. Nah, teman-teman mungkin yang menonton video ini bisa menerapkannya ketika teman-teman itu merasakan kelayangan ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ya harus paham dulu bahwa kalau teman-teman itu ingin menghilangkan suatu sensasi, teman-teman itu kan harus tahu dulu penyebabnya ya teman-teman ya. Seperti contohnya kelayangan yang saya bahas ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu ingin menghilangkan sensasi kelayangan, teman-teman itu harus tahu dulu penyebabnya kelayangan itu apa ya teman-teman ya. Nah, menurut pengalaman saya dulu ya teman-teman ya, untuk kelayangan ini penyebabnya itu ada dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama itu kekurangan energi, terus yang kedua itu aliran darahnya kurang lancar ya teman-teman ya. Makanya terjadilah yang namanya kelayangan di tubuh kita. Yang pertama tadi kekurangan energi dan aliran darah tidak lancar. Nah, cara saya untuk menghilangkan kelayangan pun ya tentang dua hal itu ya teman-teman ya. Kalau kita ingin menghilangkan kelayangan karena kekurangan energi, ya kita harus menambah energinya ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara makan, terus kemudian minum ya teman-teman ya. Penuhilah energi dalam tubuh kita, baru kita bisa terlepas dengan yang namanya kelayangan. Itu buat yang kekurangan energi. Kalau misalkan kelayangannya itu karena kekurangan atau aliran darah kurang lancar, ketika saya dulu kekurangan aliran darah saya kurang lancar, ketika saya mengalami kelayangan, yang saya lakukan adalah dengan cara minum air hangat supaya aliran darah saya itu lancar ya, menyebar ke seluruh tubuh. Saya minum air hangat, minum air yang banyak. Terus kemudian saya itu sering beraktivitas olahraga atau bekerja ya teman-teman ya. Atau buat yang masih parah-parahnya bisa latihan di rumah, bisa latihan di tempat tidur atau di ruang tamu ya teman-teman ya, dengan gerakan-gerakan olahraga,
pengurangan otot, seperti stretching ya teman-teman ya, seperti peregangan-peregangan otot seperti ini ya teman-teman ya, diregang-regangkan otot-ototnya. Nah itu juga akan membantu kalian untuk mengalirkan darah itu lebih lancar, dibantu juga dengan air putih itu tadi ya teman-teman ya. Nah itu menurut pengalaman saya dulu. Nah tetapi gini teman-teman, kadang-kadang kan gini, kita itu pasti bingung bingung juga ini kelayangannya yang terjadi ini kan ada dua ya teman-teman ya, penyebabnya itu kan ada dua, yang satu kekurangan energi, yang satu aliran darahnya kurang lancar. Nah terus kalau misalkan kita mau mengetahui kelayangan yang kekurangan energi atau aliran darahnya kurang lancar itu taunya dari mana? Nah itu tidak bisa dicari tahu ya teman-teman ya, tapi spesifikasinya itu biasanya ya teman-teman ya, orang-orang yang misalkan karena kekurangan energi itu dicampur dengan lemes, dicampur dengan gemeteran, tidak ada tenaga ya teman-teman ya, dicampur dengan tremor. Dan kalau misalkan dari aliran darah kurang lancar itu hanya kelingan saja ya teman-teman ya, badannya sambil goyang-goyang, itu biasanya aliran darahnya kurang lancar. Nah, tapi kadang-kadang ya teman-teman ya, kita juga bingung, tidak bisa yang namanya mengidentifikasi itu dari kelayangan dari kekurangan energi atau kelayangan dari kekurangan aliran darah kurang lancar. Nah, yang saya lakukan dulu adalah dengan cara metodenya dua-duanya itu saya lakukan ya teman-teman ya. Yang pertama, metode untuk kelayangan yang terjadi karena aliran darah kurang lancar, saya lakukan minum air putih yang banyak, terus kemudian saya olahraga atau aktivitas bergerak lah intinya ya teman-teman ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, kalau saya ingin menangani kelayangan karena kekurangan energi ya saya makan. Nah jadi saya tambah energinya ya teman-teman ya. Nah jadi untuk dua-duanya itu metodenya itu saya lakukan terus ya teman-teman ya. Seperti ketika saya merasakan kelayangan, saya itu kan bingung nih, waduh ini metodenya ini harus yang mana nih yang saya kerjakan nih, metode yang menambah energi apa metode yang bergerak nih. Nah akhirnya saya lakukan dua-duanya. Oh iya, karena saya kebingungan ini dari mana, akhirnya saya lakukan dua-duanya ya teman-teman ya, yaitu dengan cara menambah energinya dengan cara saya langsung makan. Terus kemudian cara kedua itu setelah makan saya langsung minum air hangat, minum air yang banyak, terus kemudian saya langsung beraktivitas atau olahraga atau beraktivitas lah atau bekerja. Walaupun kelayangan itu saya paksa terus ya teman-teman ya, nanti akan lancar dengan sendirinya dan nanti akan membaik dengan sendirinya ya teman-teman ya. Nah tetapi ada kendalanya lagi nih teman-teman ya, ada problemnya lagi nih, ketika teman-teman itu merasakan kelayangan yang sangat hebat, terus kemudian teman-teman dibarengi dengan sensasi yang tidak nyaman, sensasi yang lain yang bikin takut seperti nafas berat, keringat dingin, gemeteran, itu kan teman-teman pasti nggak sempet lagi tuh yang namanya mau mikirin makan, teman-teman itu mau mikirin olahraga, mungkin teman-teman belum kuat juga, tapi teman-teman merasakan yang namanya kelayangan. Nah, yang harus teman-teman lakukan atau yang saya lakukan dulu itu ya teman-teman ya, saya langsung mempercepat supaya energi saya itu cepat pulih ya teman-teman ya. Yang saya pulihkan itu langsung energinya dulu supaya saya itu bisa berenergi, baru saya bisa melakukan aktivitas. Nah, jadi yang saya lakukan adalah ketika saya merasakan kelayangan hebat, terus kemudian saya merasakan tidak nyaman, merasakan sudah gemeteran, tremor, saya langsung ambil air hangat, terus saya kasih gula putih ya teman-teman ya, ataupun gula merah, itu bebas ya teman-teman ya, langsung saya minum. Nah setelah itu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit itu kelayangannya berkurang. Nah ketika kelayangannya itu berkurang ya teman-teman ya, baru saya melakukan metodenya yang awal tadi, yaitu dengan cara makan, terus kemudian setelah makan saya minum air hangat lagi, terus kemudian saya bergerak, beraktivitas atau berolahraga atau stretching atau pengenduran otot ya teman-teman ya, atau pokoknya bikin rileks lah ototnya, dikendor-kendorkan ya teman-teman ya, seperti stretching stretching ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu yang saya lakukan dulu, seperti itu ya teman-teman ya, makanya saya bisa terbebas dari yang namanya kelajengan. Dan teman-teman itu juga jangan takut ya teman-teman ya,
Karena kelayangan ini akan tetap hadir ya teman-teman ya, selama lambung kita itu belum membaik ya teman-teman ya. Terus teman-teman mungkin ada nih juga, mungkin teman-teman ada yang merasakan juga ketika teman-teman itu merasakan perut begah, ketika teman-teman itu merasakan perut kembung, teman-teman itu habis makan malahan ya, kok malah kelayangan, itu tanda bahwa aliran darahnya itu kurang lancar. Jadi teman-teman harus pahami ke sana ya teman-teman ya. Mas, saya kan kekurangan energi katanya kalau misalkan kelayangan itu karena kekurangan energi, tapi saya ini habis makan loh mas, habis makan kok malah kelayangan ya. Nah itu teman-teman harus paham ya teman-teman ya, bahwa ketika kalian habis makan, pasti ada penegangan-penegangan otot yang diakibatkan karena si gas lambung itu tadi ya teman-teman ya. Nah jadi ketika si gas lambung itu tadi menumpuk, ada penekanan. Nah ketika ada penekanan, kan banyak itu jalur-jalur otot, jalur-jalur saraf ke kepala itu kan banyak ya dari lambung kita. Nah, itu ada penekanan gas karena diakibatkan karena gas lambung. Nah, gas lambung itu membuat efek tekanan ya teman-teman ya, dan ketika ada tekanan, aliran darahnya itu jadi tidak lancar yang ke arah ke kepala. Makanya akan menyebabkan kelayangan. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah rileks lagi, sudah kendor lagi ototnya, kalian akan hilang lagi kelayangannya itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalian jangan takut, jangan panik, jangan salah paham ya teman-teman ya. Kalau misalkan ketika kalian habis makan kok merasakan kelayangan, yaitu tanda bahwa kalian itu kelayangannya karena aliran darahnya kurang lancar. Nah, jadi teman-teman juga ketika kalian merasakan kelayangan yang hebat juga, kalian jangan panik ya teman-teman ya, jangan langsung cemas, jangan langsung ketakutan, pikirkan saja langsung metodenya ya teman-teman ya. Dengan cara melakukan metodenya nanti kalian akan membaik ya teman-teman ya. Nah ini tipsnya nih, ini tips terakhir buat teman-teman semua nih. Nah usahakan ya teman-teman ya, jangan tunggu sensasinya itu hadir ya teman-teman ya, seperti contohnya kelayangan ini tadi. Jangan dibiarkan kelayangannya ini hadir duluan ya teman-teman ya. Usahakan sebelum kelayangannya hadir, lakukan dulu metodenya. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Wah ini nanti hari ini jangan sampai saya kelayangan. Pokoknya sebelum kelayangannya hadir, saya harus sudah mencegahnya dulu. Dengan cara apa? Kalau misalnya kelayangannya karena kekurangan energi, oh berarti saya makan. Kalau kelayangannya karena kekurangan darah, oh berarti saya aktivitas. Berarti kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah si kelayangannya hadir? Ya kalian harus makan, kalian harus beraktivitas, kalian harus bergerak. Nah jadi masuk akal kan ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan takut gitu. Jadi kalian harus berpikir ke sana. Jadi untuk kalian supaya si kelayangannya ini nggak hadir lagi, nggak hadir terus, ya itu yang kalian lakukan adalah jangan tunggu kelayangannya hadir baru kalian melakukan metodenya, jangan. Usahakan sebelum kelayangannya hadir, kalian lakukan metodenya dulu. Jadi dicegat dulu, di tengah-tengah tuh dicegat dulu di perjalanan supaya si kelayangannya ini nggak hadir. Kalian cegat dulu dengan cara apa? Dengan cara kalian sering makan, dengan cara kalian sering aktivitas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus paham ke sana. Itulah metodenya, itulah triknya, dan kalian jalankan ya teman-teman ya. Kalian lakukan, pasti kalian tuh bisa membaik. Nah, jadi yang paling penting itu adalah ya tadi ya teman-teman ya, kalian harus disiplin melakukannya. Kalian harus melakukannya itu harus dengan tekad yang kuat bahwa kalian tuh ingin sembuh ya teman-teman ya. Semakin kalian itu sering mencegah kelayangannya hadir, semakin kelayangannya itu nggak sering hadir, maka kelayangannya itu akan semakin cepat membaik, akan semakin hilang. Bukan hanya kelayangannya saja, lambung kalian pun akan ikut membaik. Nah itulah tips kelayangan yang harus kalian terapkan ya teman-teman ya, pasti kalian bisa membaik. Nah jadi untuk kelayangan itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih belum membaik dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, yang saat ini sedang merasakan yang namanya kebingungan dengan cara bagaimana cara menghilangkan kelayangan. Nah, itulah cara simple untuk menghilangkan kelayangan. Teman-teman bisa tonton berulang-ulang atau mungkin bisa dicatat poin-poinnya tadi ya teman-teman ya. Oh iya, untuk asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini, sensasinya itu pasti kelayangan. Kelayangan itu cara menghilangkannya, dampak
terjadinya kelayangan itu ada dua hal, yaitu karena kekurangan energi dan aliran darahnya kurang lancar. Nah, saya harus mencegahnya, saya harus melakukan dua metode itu. Saya harus makan, saya harus bergerak, saya harus minum air putih yang banyak supaya aliran darahnya lancar dan supaya gizi saya atau energi saya ada terus, supaya saya nggak kelayangan terus. Nah, jadi saya harus lakukan terus. Nah, kalian catat, ingat-ingat itu terus ya teman-teman ya. Jadi kalian lakukan terus setiap hari, kalian nikmati prosesnya terus menerus, jangan sampai kelayangannya ini hadir. Dan ketika hadir pun kalian jangan panik, nanti mentang-mentang sensasinya hadir terus kalian panik, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah melakukan yang dibilang Mas Dedi, tapi kok masih kelayangan aja. Nah, berarti memang ada salah satu dari kedua hal itu yang belum kalian lakukan ya teman-teman ya. Seperti misalkan kalian sudah makan, terus kemudian kalian sudah melakukan metodenya dengan minum air putih, terus kemudian kalian sudah bergerak beraktivitas, tapi kok masih kelayangannya sudah masih kelayangan aja, berarti ada salah satu ya teman-teman, yaitu tadi, kalau tidak energinya itu sudah turun lagi, kalau tidak ya aliran darahnya kurang lancar lagi. Nah, tinggal kalian kotak-atik aja di salah satu itu ya teman-teman ya, atau mungkin dua-duanya pun kalian terapkan semua bisa ya teman-teman ya. Kalian ketika merasa sudah makan tapi kok masih kelayangan, ya berarti makannya tambahin lagi ya teman-teman ya, tambahin lagi air gula. Terus kemudian tiba-tiba ketika kalian sudah beraktivitas, sudah bergerak, sudah minum tapi kok masih kelayangan, berarti masih kurang ya teman-teman ya, aktivitas lagi ya teman-teman ya, peregangan-peregangan otot lagi. Terus kemudian jangan berpikir ketakutan-ketakutan terus, karena ketakutan itu juga akan menegangkan si otot, dan ketika ototnya tegang nanti kalian akan semakin kelayangan lagi. Nah, jadi perputarannya seperti itu. Nah, jadi nanti pasti kalian paham ya teman-teman ya. Yang penting kalian lakukan saja metodenya dengan disiplin, nanti pasti kalian akan sembuh dari yang namanya kelayangan. Nah, jadi silahkan dicoba, pasti akan ampuh sekali ya teman-teman ya. Nah, oke, buat teman-teman, sampai sini saja videonya ya teman-teman ya, yang dapat saya bagikan masalah kelayangan. Kalian lakukan saja metodenya, pasti insya Allah kalian itu akan membaik, karena yang saya alami dulu seperti itu ya teman-teman ya, cara saya membebaskan kelayangan ya itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk teman-teman yang saat ini sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua di luar sana yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang umur lah pokoknya ya teman-teman ya. Saya doakan supaya kalian cepat membaik dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Doakan saya juga supaya saya selalu sehat ya teman-teman ya, supaya saya selalu bisa mengarahkan teman-teman semua, supaya bisa selalu menyemangati teman-teman semua. Nah, jadi untuk ada kata-kata yang salah saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.